Anak-anak saya di lokalisasi bertanya begini, Abah kenapa nggak diterima? Kita juga pengen melihat Abah di televisi. Waktu itu jawaban saya apa? Mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Saya bawa masuk Allah kepada mereka. Kenapa? Ketika saya berdoa, ya Allah ya Rabb, ini hamba-hambamu yang berada di lokalisasi ini ya Allah, yang berada di tempat ini ya Allah, hari ini mereka bermaksiat, hari ini mereka membuka aurat, hari ini mereka berzina, hari ini mereka minum mabuk ya Allah, tapi saya meyakini ya Allah, di dalam hati mereka masih mencintaimu ya Allah, di dalam hati mereka ada nurmu ya Allah, jangan pernah tinggalkan mereka ya Allah, masukkanlah hidayahmu ke dalam hati mereka ya Allah. Begitu kita berdoa Kiai, semuanya nangis. Ya Allah ampuni mereka ya Allah, karena mereka yang datang ke sini barangkali karena tanggungan ekonomi di keluarganya ya Allah, karena mereka pengen membahagiakan bapak ibunya, karena mereka ditinggalkan oleh suaminya, karena mereka pengen membuat anak-anaknya bahagia. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasul yang kira-kira bisa kita lakukan. Jangan terlalu jauh akhlak kita dengan Rasulullah. Ketika kemudian saya marah, gara-gara apa? Ada jamaah saya memposting di WA story-nya gambarnya Julia Perez ketika seksi. Saya marah sama dia. Kamu ini ngawur. Kenapa bah? Julia Perez sudah meninggal dunia. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah dengan pahala amalnya. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah dengan tahajudnya yang kita tidak pernah tahu. Barangkali dia diampuni dan mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara sedekahnya. Kok kita masih bermaksiat dengan fotonya? Lebih celaka lagi umpamanya kalian masih berfantasi dengan orang mati. Goblok, goblok. Saya ditanya bagaimana pendapat Gusna tentang Nikita Mirzani. Emangnya kenapa? Itu kan video-videonya banyak yang mengandung pornografi. Loh, saya nggak pernah tahu. Kenapa? Karena saya nggak pernah lihat. Kalau kamu mengatakan pornografi berarti kamu penikmatnya. Ya salah sendiri, kamu lihat. Kalau saya nggak pernah lihat. Yang saya lihat sisi kebaikannya. Satu hari saya melihat televisi ketika dia tanya, Mbak Nikita, anakmu di mana? Anak saya di pondok pesantren. Ketika dia ditanya, kenapa anak kamu di pondok pesantren? Karena memang saya rusak, tapi saya nggak mau anak saya ikut-ikutan rusak. Kenapa yang kita lihat tidak di sisi positifnya? Selalu saja ketika kita melihat ahli maksiat mengatakan dia ahli maksiat. Hei, adik-adikku, anak-anakku, saudaraku di Ciledug, kalian ingatlah, ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai kehidupannya yang lebih indah, untuk menata masa depannya yang lebih indah. Jangan pernah kamu bicarakan masa lalunya, tapi kamu temani dia untuk menceritakan kehidupan depan yang lebih baik. Harusnya seperti itu. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tetapi kalau kita salah kita membela diri. Kenapa kemudian saya begitu sabar menemani para ahli maksiat yang berada di lokalisasi? Karena saya meyakini orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk, betul? Dan seburuk-buruknya orang pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Saya katakan kepada mereka, katakan kepada kalian, ketika di malam hari kamu melihat ahli maksiat, apa kata Sayyidina Ali? Ketika kamu ketemu keesokan harinya, jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat sementara mata kamu tidak melihat. Ini kata Sayyidina Ali. Maka kenapa kemudian saya bersabar dengan mereka walaupun saya dibully? Bahkan ada yang mengatakan pengajian Gus Miftah di lokalisasi dan dunia malam itu memalukan. Kenapa? Pengajian kok sama ahli maksiat dengan aurat yang terbuka? Itu memalukan. Saya jawab, mohon maaf. Kalau pengajian saya dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika Anda melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Bagi orang yang mengatakan Gus Miftah ngaji di lokalisasi cari popularitas, saya jawab, tahun 2015 saya banyak undangan televisi, semuanya saya tolak. Gak ada satupun yang saya mau. 2015, 5-6 tahun yang lalu. Anak-anak saya di lokalisasi bertanya begini, Abah kenapa gak diterima? Kita juga pengen melihat Abah di televisi. Waktu itu jawaban saya apa? Mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Saya bawa masuk Allah kepada mereka.
Kenapa? Ketika saya berdoa, ya Allah ya Rob, ini hamba-hambamu yang berada di lokalisasi ini ya Allah, yang berada di tempat ini ya Allah, hari ini mereka bermaksiat, hari ini mereka membuka aurat, hari ini mereka berzina, hari ini mereka minum mabuk ya Allah. Tapi saya meyakini ya Allah, di dalam hati mereka masih mencintaimu ya Allah, di dalam hati mereka ada nurmu ya Allah. Jangan pernah tinggalkan mereka ya Allah, masukkanlah hidayahmu ke dalam hati mereka ya Allah. Begitu kita berdoa Kiai, semuanya nangis. Ya Allah ampuni mereka ya Allah, karena mereka yang datang ke sini barangkali karena tanggungan ekonomi di keluarganya ya Allah, karena mereka pengen membahagiakan bapak ibunya, karena mereka ditinggalkan oleh suaminya, karena mereka pengen membuat anak-anaknya bahagia. Begitu saya berdoa mereka menangis. Dan kalian tahu, begitu mbak-mbak di lokalisasi menangis, Gus Miftah ikut-ikutan menangis. Kenapa Gus Miftah menangis? Apakah karena ingat dosa? Enggak, saya gengsi. PSK saja nangis, masa saya tidak? Kenapa kita jadi hakim bagi mereka? Padahal Rasulullah itu baik kepada orang yang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Rasulullah sama orang baik dibaiki, orang yang tidak baik sama Rasulullah tetap dibaiki. Sementara kita selalu saja ghibah. Ya mohon maaf, ketika kita menceritakan Nikita Mirzani umpamanya, dengan segala umpamanya maksiatnya, kalau toh yang kita bicarakan itu benar, itu tetap ghibah. Dan kalau salah itu adalah fitnah. Itulah yang dikatakan Rasulullah, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu ghibah itu apa? Para sahabat kemudian menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu menyebut-nyebut nama saudaramu, itu adalah ghibah. Kemudian para sahabat kembali bertanya, kalau yang saya katakan benar Rasulullah, apakah ini tetap ghibah? Apa sabda Rasulullah? Kalau toh benar itu tetap ghibah, dan kalau salah berarti Anda fitnah. Padahal dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ingat, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Kayak Habib Agil ini fitness, badannya fit, hatinya ngenes.